Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullohal jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nukirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nasyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati semua dai yang hadir, baik mas-mas, mbak-mbak, yang bapak-bapak jarang ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Tholabul ilmi. Kita masih berada di surah Luqman yang mensupport kita. Ternyata Luqman yang bukan Rasul ini juga diberi hikmah oleh hak Allah. Tadi ayatnya kita dengarkan bersama-sama. Kalau Luqman yang bukan Rasul saja nama besarnya disimpan di dalam Al-Quran, kalau kita bisa mengamalkan hikmah yang diberikan Allah ke Luqman, nama kita pun akan diabadikan di Lauh Mahfudz. Sebab kalau minta diabadikan di Al-Quran, ya ngesek-seki Al-Quran nanti nggak? Di Lauh Mahfudz. Ini yang mensupport kita. Kita menjadi semangat. Karena di surah An-Nahl dakwah ini yang disampaikan hikmah, ud'u ila rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ini menuju jalan Allah dengan hikmah. Nah, kita sepakat setiap kali pertemuan kita mengawali hikmah awal. Saya teliti semua Al-Quran itu hikmah. Jadi isi Al-Quran 30 juz itu semuanya hikmah. Tapi di sana ada tahapan-tahapan. Tahapan awal yang paling tidak berat itu surat Luqman itu. Saya hitung ada 15 hikmah. Kan tidak banyak, tidak bertele-tele. Kita sudah ketemu pertama, sudah melewati tiga hikmah, yaitu hikmah bersyukur. Monggo kita syukuri hidup ini. Caranya latihan bersyukur, kita hitung nikmat-nikmat yang kita tahu, kita tulis, mungkin di buku yang tiap hari panjenengan membaca. Dan di sana ada lembaran-lembaran kosong, kita tulis. Pertama kali nikmat yang paling besar adalah iman. Alhamdulillah kita lahir menemukan iman ini tidak sulit. Karena kedua orang tua alhamdulillah sudah beriman. Kemudian nikmat akal sehat. Ya, ini juga a'dhamun ni'am ba'dal iman al-aqlu. Nikmat yang terbesar setelah iman adalah akal sehat. Mari kita manfaatkan akal sehat ini. Memang manusia ini potensinya ada di akal, ada di pikiran. Manusia walaupun tidak punya sayap itu bisa terbang. Itu dengan pikiran. Ya, Waij bersaudara. Seandainya Waij ini tidak berpikir tentang terbang, ya sampai sekarang mungkin orang haji tetap pitung sasi nunggang perahu, mangkati telung sasi, kundure telung sasi, tengriko sesasi. Nek jenengan haji pitung sasi, umpama jenengan duwe toko, pelanggane nganti bubar, ditinggal pitung sasi. Inilah, jadi akal itu memang luar biasa. Oleh karena itu kenikmatan akal
kita nikmati malam ini, kita 15 hikmah kita pahami betul. Yang pertama bersyukur, kita syukuri betul kenikmatan-kenikmatan, tulis nggih. Sampai saya menulis alhamdulillah diberi mata sehat, diberi telinga sehat, diberi organ bicara. Itu juga alhamdulillah lengkap nggih, ngalamahul bayan. Kita diciptakan sebagai manusia itu juga nikmat nggih. Sampai kita enggak bisa mencatat. Nanti kalau pikiran kita pingin berontak, pingin tidak bersyukur, bacalah nikmat-nikmat itu, sehingga nanti lama-lama akan bersyukur ya. Sebab kalau sampai kita tidak bisa bersyukur, ya bencana. Masalah paling besar adalah pribadi yang tidak bisa bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua adalah la tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Tauhid harus kita bina, tauhid harus kita rawat ya. Dan saya perjalanan agama itu panjang. Dan saya berbagai bacaan itu saya lewati. Ternyata merawat tauhid itu yang paling tepat hanya dengan Al-Quran ya. Selain Al-Quran ngambang. Itu saya pengalamannya panjang nih. Jadi merawat tauhid, merawat iman itu hanya dengan Al-Quran. Itu yang kedua, la tusyrik billah. Karena syirik adalah zalim paling besar, la dzulmun adzim. Kalau kita pingin zalim, enggak merampok, enggak memperkosa, tinggal syirik saja, itu sudah zulmun adzim. Sehingga amal-amal kita tidak ada yang sampai ke Allah karena putus hubungan dengan Allah. Maka hikmah yang kedua, Luqman ini berpesan betul terhadap anaknya, ya bunaya. Ini yang menghibur saya. Ternyata Luqman sebagai guru besar itu siswanya hanya satu, dan itu anaknya sendiri. Sehingga siswa saya Jiro Lu Patmo 6789 18 nggih kakung nggih. Yang putri Jiro Lu Patmo 6788 16. Niki wis berlipat-lipat niku. Inilah hikmah nggih. Kalimat ya bunayya ini kan aslinya ya bunaywun li. Aslinya ibnun nggih, ibnun kemudian ditasghir nggih. Karena masih kecil nggih. Sehingga kalimatnya bunaywun. Kemudian dimasuki ya nggih, sehingga yuk menjadi ya bunayya. Wahai anak kecilku. Niki lah nggih. Sebaiknya pelajaran hikmah Luqman niki ditanamkan sejak SD. Ya. Ini sebaiknya itu. Karena memang kalimat ya bunayya ini mengarah ke sana. Tapi nah anane udu anak-anak SD ya saanane nggih. Iya. Aneh. Kalau Indonesia ingin bangkit dan ingin berubah, dibangun di atas tauhid yang kuat, hikmah itu harus ditanamkan sejak SD, sejak madrasah. Okay. Ini mungkin nanti ke depan kurikulum itu harus dipikirkan, okay. Sehingga kita tidak keropos, okay. Karena sejak kecil sudah memiliki tauhid yang kuat. Kemudian yang ketiga, birrul walidain. Mengapa Allah berwasiat terhadap manusia ini agar berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena orang tua kita lah yang paling berjasa. Kita hidup ini ya jasa beliau. Kita nggak pernah daftar hidup. Ya Allah mengingat saya ingin hidup di dunia, di bumi bagian Asia, Asia bagian Tenggara,
Tenggara bagian Indonesia, Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wonosobo, Wonosobo bagian Damperan. Oke. Berarti tahu saya ya. Kita nggak pernah mengajukan itu, ya. Tiba-tiba kita ada. Berarti hidup ini milik Allah, bukan milik kita, ya. Milik Allah. Allah titipkan sperma, ya. Orang tua kita di rahim itu kita, tiba-tiba kita lahir. Saya juga nggak minta, ya Allah jadikanlah saya Abdul Muthalib yang tingginya 150 cm. Saya nggak minta itu. Ya, saya syukuri itu. Palane lenggai kathok ora gedaman. Nggih. Masya Allah, kita nikmati ya. Ternyata hidup ini milik Allah. Allah titipkan kita di rahim ibu kita. Ya, beliaulah, merekalah yang paling berjasa terhadap keberadaan kita. Terutama ibu. Nggih, ibu bisa hamalathu ummuhu wahnan ngalah wahnin. Nggih. Wahnan itu lemah di atas lemah. Ya. Apes di atas apes, menderita di atas menderita. Ini saat mengandung kita. Bapak juga seperti itu. Di kampung, bapak sering keluar kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Karena kerjanya siang dan jauh. Begitu diganti ekonominya, siang di rumah, anak bertanya ke ibunya, "Bu, itu siapa?" "Ya wis bapakane deke." Anak sampai tidak tahu ayahnya sendiri. Karena berjuang bagaimana kita ini menjadi besar, bagaimana kita terpenuhi gizi-gizinya, kebutuhan-kebutuhan kita. Nikilah Bapak Ibu kita. Maka Allah berwasiat. Yang diarahkan, yang diperintah, yang diberi wejangan-wejangan, itu kita sebagai anak. Kalau orang tua enggak perlu diberi wasiat, rawatlah anak kamu. Enggak perlu, karena sudah pasti merawat. Cukup dengan fitrahnya saja. Cukup dengan instingnya saja. Orang tua pasti akan merawat anak. Tanpa didorong dengan wawasoina. Tapi anak kalau tidak berkali-kali diarahkan Allah, arep beleng terus niku. Nggih. Lah inilah pentingnya birrul walidain. Masya Allah, bagi yang masih punya orang tua, itu rahmat Allah. Rawatlah ya kedua orang tua. Itu kesempatan untuk berbakti ya. Tapi bagi yang sudah tidak punya, paling tidak doakan setelah sholat. Tadi ayatnya dibaca, aniskurli wali walidaik ya. Ada seorang pakar tafsir ya. Kalau kita sholat 5 waktu, itu sudah bersyukur dengan Allah. Dan setelah sholat kita mendoakan orang tua, minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nikulah, nggih. Orang tua sangat berjasa bagi kita. Oleh karena itu yang 3 nggih sudah kita lewati. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nggih. Tadi dibaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laisa laka bihi ilm
laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Luqman 15. Hikmah yang keempat, yang kelima, dan yang keenam ini ngumpul di satu ayat Luqman 15 ini. Ada tiga poin hikmah itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua kamu jahada, niki nek ulama Indonesia menerjemahkan memaksa. Jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Inilah akidah. Ya. Inilah pertemuan antara birrul walidain dengan akidah. Ya. Betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena itulah yang diarahkan Allah. Tapi juga betapa pentingnya akidah itu. Ya. Betapa pentingnya tauhid itu. Sehingga kalau antara kemusyrikan dan kedua orang tua ini menyatu, kemudian orang tua juga jahadaka. Jahada niku nek makna aslinya niku bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, jihad. Berarti di luar Islam pun ada jihad. Ini ayatnya, wa in jahadaka, jika kedua orang tua kamu yang berbeda ideologi dan berbeda keyakinan berjihad, ya, berjuang sungguh-sungguh mendorong kamu agar muslim, agar memiliki Tuhan lebih dari satu, jangan kamu ikuti. Fala tuti'huma. Inilah hikmah yang diajarkan Luqman. Sehingga ilmu Luqman yang dari Allah ini diabadikan di Al-Quran agar kita ikut menikmati itu. Ya, ternyata memang birrul walidain itu juga sebuah ibadah yang sangat kuat. Akidah itu juga pondasi yang tidak boleh dirusak oleh lingkungan terdekat kita. Rumah tangga, ya, ini digambarkan oleh Allah di Al-Quran melalui surat Luqman. Rumah tangga adalah negara paling kecil, ya. Rumah tangga adalah negara paling kecil, ya. Bapak menjadi presidennya, ibu menjadi wakilnya, kemudian anak menjadi yang dibimbing, ya, bukan diperas. Diperas ya namanya ya zalim nih. Ini rumah tangga adalah negara paling kecil. Rumah tangga paling besar adalah negara. Ya. Kalau di dalam lingkaran terdekat kamu, yaitu negara paling kecil, yaitu rumah tangga, di rumah itu ada lingkungan yang berbeda ideologi, jangan kamu ikuti. Dengan ayat ini kita menjadi tahu bahwa kita hidup satu rumah dengan orang yang berbeda keyakinan, itu tidak apa-apa. Ya. Jenengan satu rumah dengan bapak yang berbeda ideologi, dengan ibu yang berbeda ideologi,
Bahkan bapak ibu itu terus berjuang agar sampean mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa kita hidup satu rumah dengan orang yang beda keyakinan, bagi Allah tidak apa-apa. Yang penting jika mereka ngotot agar kita mengikuti ideologi mereka, jangan kamu ikuti. Ini poin yang keempat. Yang pertama syukur, yang kedua tauhid yang kuat, tidak syirik. Yang ketiga birrul walidain, dan yang keempat jika kita hidup satu ruangan dengan orang yang berbeda keyakinan dan mereka terus memperjuangkan keyakinannya agar kita mengikuti, saran dari Allah, saran dari Luqman terhadap anaknya, terhadap siswanya yang diabadikan Allah di surat Luqman, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Terus yang kelima, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah terhadap kedua orang tua yang berbeda keyakinan itu dengan persahabatan yang baik. Ya, wasohibhuma, kalimatnya itu menggunakan sohib. Bersahabatlah dengan mereka yang baik. NKRI ini rumah kita. Ya. Kalau kita belajar tentang hikmah, kita hidup akan enak, damai. Ya. Saya juga punya tetangga itu berbeda ideologi. Mereka nggak pernah mengajak saya. Yang mengajak saja tetap disuruh bersahabat dengan mereka yang baik, yang jahadaka. Ya. Apalagi tetangga saya nggak pernah mengajak saya untuk bernasrani ria, nggak pernah. Otomatis lebih bersahabatlah yang baik. Nah, dengan ayat ini, nek pedukan, saya selalu takon dulu, kasih mas, nggih Pak Yai, mboten nanti tak jembeloti, Nasrani, nggak pernah. Karena saya paham hikmah niki. Inilah dakwah. Banyak dai-dai yang tidak memahami Luqman 15 ini. Mainnya kasar. Ya. Sangat kasar. Dan akhirnya bermasalah. Maka surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Inilah awal dari hikmah. Kalau kita hidup bersama mereka yang berbeda keyakinan, jangan ikuti kalau mereka berjuang. Tapi bersahabatlah dengan mereka dengan persahabatan yang baik. Iki nggih. Masya Allah, kula mikir niki nggih sasen-sasen niku. Nggih. Mulane si dakwah, dai itu harus menguasai hikmah dan mengamalkan. Dan nanti yang disampaikan juga hikmah niku. Ada 3 teknis dakwah. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'idhah hasanah, yang ketiga jidal yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus dengan debat, ya kita debat. Tapi yang baik. Tapi yang pertama hikmah. Nikilah sing tidak diketahui oleh banyak dai. Kita oleh Allah ini hidup satu negara dengan orang yang berbeda keyakinan, ini nggak ada masalah. Bahkan seandainya orang yang berbeda keyakinan ini mengajak berjuang, visi misi mereka terus mengajak kita, jangan kita ikuti. Ini jangan kita ikuti. Tapi bersahabatlah dengan mereka dengan persahabatan yang baik. Contohnya seperti apa? Niki nggih. Wa in jahadaka. Ini ada riwayat dari Imam Tirmidzi nggih dalam menafsirkan kalimat wa in jahadaka.
Rawa at-Tirmidzi 'inda tafsiri hadil ayah annaha nuzilat fi Sa'd bin Abi Waqqasin radhiyallahu an wa ummihi Hamnata binti Abi Sufyan wa kana barron bi ummihi faqalat lahu ma hadzatin alladzi akhadataha alladzi ahdastahu wallahi la akulu wala asrobu hatta tarji'a ila ma kunta alaihi au amutu. Niki hadisnya panjang niki nggih. Intinya begini. Contoh wa in jahadaka. Kita hidup satu rumah tangga nggih, dengan orang tua yang berbeda ideologi. Ini contohnya yang paling masyhur saat menafsirkan ayat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sangat berbakti pada ibunya. Dan ibunya ini bernama Hamnah. Hamnah ini putri Abi Sufyan. Abi Sufyan ini sangat memusuhi Islam, ya. Waktu itu nggih, sangat memusuhi Islam. Ini nggih. Lah Abi Waqqas masuk Islam niku. Nggih, beriman. Lah sering menemui Rasul. Hamnah ini tahu ibunya. Kemudian Hamnah ini bertanya, "Ma hadzatin alladzi ahdasta? Wallahi la akulu wa la asrobu." Wahai Sa'ad, ya, agama apa yang kamu peluk akhir-akhir ini? Saya tidak akan makan dan saya tidak akan minum kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyang, agama dulu. Biar aku mati, ya. Dan semua orang akan mengatakan kamu adalah pembunuh ibunya. Nih. Dan ternyata Hamnah, ya, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang tidak makan itu sehari semalam dan tidak minum. Jadi sumpahnya itu diwujudkan. Begitu sudah lemah, tidak berdaya. Karena seandainya masih minum, masih buko lah, tapi itu enggak makan, enggak minum sehari semalam, sehingga betul-betul lemah. Saat mendekati ibunya yang lemah niku, bilang begini Sa'ad, "Ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin fahorojat nafsan ma taroktu dini." Wahai ibuku, seandainya ibu punya nyawa 100, ya, nyawa 100 ini lepas satu persatu karena tidak makan, ibu punya nyawa 100 dan ibu tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian nyawa itu lepas satu persatu sampai nyawa ibu 100 itu habis. Saya enggak akan pindah agama, Bu. Saya tetap akan setia terhadap agama yang saya peluk ini. Nikilah akidah. Ya. Nikilah tauhid. Nikilah iman. Saat sudah merasuk ke dalam hati, enggak bisa ditawar-menawar. Tapi saat iman masih di tenggorokan, niki digowo wain mon muncrat. Niki nggih. Jebres iman iku kuntal. Lah iman yang seperti itu belum menjamin ketentraman hidup. Karena Allah ngendika huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ya, Allah akan menurunkan tentram. Berarti tentram ini ada di gudang Allah, bukan di restoran tentram. Enggak, tapi di gudang Allah.
Allah lah yang punya hak untuk menurunkan sakinah itu, dan diturunkan ke dalam hatinya orang yang sudah punya iman, agar iman itu meningkat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalimat ma'a imanihim, kita harus punya iman lebih dulu, dan iman sudah merasuk ke dalam hati, dan Allah yang akan menilai itu. Iman kita masih di tenggorokan atau sudah masuk hati, yang tahu Allah. Ya, dan yang akan menilai iman kita Allah. Dan kita butuh hidup ini, ketentraman itu, sakinah itu. Karena apa? Karena saat tentram semuanya beres, tapi saat gelisah, niki, dalam keadaan tentram kita ibadah itu mesti baik ibadahnya. Dalam keadaan tentram kita bekerja, pekerjaannya juga tidak akan baik. Inilah tentram sangat dibutuhkan bagi kehidupan, dan magnet untuk menyedot iman yang ada di gudang Allah, sakinah yang ada di gudang Allah adalah iman itu. Hati kita harus ada iman dulu. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas, saat ibunya mencoba mengeluarkan iman saat yang sudah di hati, dengan tidak mau makan, dengan tidak mau minum, kalau kamu tidak kembali ke agama kami, ke agama saya. Saat tetap ibu, seandainya ibu punya nyawa 100, kemudian lepas satu persatu, saya tidak akan kembali ke agama dulu. Inilah iman. Akhirnya ibunya putus asa, putus asa. Maka bu, insikti fakuli, wa insikti falatakuli. Kalau ibu mau makanlah, tapi kalau ibu nggak mau ya silahkan. Akhirnya tetap mangan niki. Lah wis kados niku ora kena dinyang niki. Niki lah iman. Nikilah wa in jahadaka ngala antus rikabi ma laisa lakabi ilmun fala tutihuma. Jangan kamu ikuti. Suatu saat kita akan diuji itu. Ya. Entah, ya mudah-mudahan ya kuat. Allahumma amin. Kadang istri, pasangan, saya punya teman itu, teman. Ini yang menguji istri, kadang anak, kadang lingkungan. Lah ini, teman saya berhenti menjadi kiai. Waktu saya ngaji di sana itu nggak muncul. Juk saya tanya, Mas, dene kiai ini ora rawuh, pun leren paling jadi kiai. Padahal itu imam masjid itu. Niku Juk saya tanya lah, ada apa kok berhenti, kan jadi imam kan sangat mulia. Lah niki. Maka tenteram itu sangat dibutuhkan. Ya. Dilah nuwun sewu Pak Kiai, itu belum punya tempat nek wong desa niku kali niku bukan ping-pingan Kali niku tempat untuk membasuh pakaian. Niki jenenge napa niku? Kali umum, bener kali umum. Jadi Pak Kiai belum punya kali di rumah, sehingga bunyai itu masih di kali umum. Lah pas itu Ramadan tanggal 2, ibu-ibu di kali umum itu membicarakan lebaran. Arep beda yang ini, anaknya njaluk sepatu anyar, urung duwe duit. Yuk sing siji nyong bae
anake sing SD kelas 2 njaluk tas anyar niki. Mane sing nggo pitrah ya urung ana niki. Ibu-ibu seperti itu semua. Lanjut ada ibu yang satu begini. Mengkono bunyai nggih Bu. Enak dadi bunyai. Sing pitrah kathah. Niki bunyai tersinggung niku. Nggih. Wahnya Bali mun kalih cincing niku. Weh, langsung nemoni Pak Kyai leren aling dadi imam atau pegatan. Niki milih leren aling dadi imam. Njur kula takon kalih panitia, Mas, garwane bunyai kaya Desi Ratnasari Pak. Lah boro-boro Pak Kyai. Niki lha dene malah ngeboti bojo timbang karo weling dadi imam. Nikilah gambaran iman yang belum masuk ke hati. Ya. Meninggalkan jihadnya, meninggalkan perjuangannya, memerangi nafsunya itu enggak kuat itu. Akhirnya memilih leren niku. Niku kisah nyata niku. Masya Allah. Milo perlu ngaji terus nggih. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini waktunya habis nggih. Ternyata tetap enggak rampung nih nggih. Iya. Apa sedikit lagi? Menulih telu nggih. Nggih. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah dengan orang tua yang berbeda keyakinan dan mereka terus berjuang merayu kita. Janganlah kamu ikuti, tapi bersahabatlah dengan mereka yang baik. Nah niki nggih wonten riwayatnya niki. Riwayatnya dari Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi bi isnadihi an Buraidah an abihi anna rajulan kana fit ta'af hamilan ummahu. Niki nggih hadisnya panjang niki untuk mempersingkat waktu. Nggih, hadis ini sanad dari Abu Bakar Al-Bazzar dari Buraidah dari ayahnya bahwa ada seorang laki-laki. Nggih, ini Rasul sedang tawaf, lelaki itu juga tawaf. Dan lelaki ini sambil menggendong ibunya. Nggih. Lah setelah selesai tawaf ya, bertanya ke Rasul. Rasul, saya sudah melaksanakan kebaktian saya terhadap ibu saya atau belum? Dari tawaf ibu ini digendong, dicengklak niku. Bertanya ke Rasul seperti itu. Rasul menjawab, lah, belum ya. Walau bijamrotin wahidin. Walau hanya dengan satu napas saat ibu kamu hamil, walaupun hanya satu napas saat ibu kamu melahirkan. Ini ibu bisa merasakan betapa beratnya saat hamil. Wahnan ngala wahnin wa fisoluhu fi amain. Apalagi saat melahirkan. Nggih. Betul-betul berat nih. Nyingklak menggendong ibunya. Tanya ke Rasul, Rasul, sudahkah saya melaksanakan kebaikan terhadap ibu saya? Lah, belum. Satu nafas pun belum untuk nempui sak serotan ambekan nalika melahirkan. Pitung ubengan toab urung sah nggo nempui satu nafas itu. Nikilah ya. Maka walaupun berbeda keyakinan, orang tua itu harus diperlakukan sebagai sahabat yang sebaik-baiknya. Yang keenam, terus mengikuti siapa? Sebagai anak, secara naluri kan yang diikuti orang tua, ya. Tapi yang keempat, ini falatutik huma.
Kalau kamu berbeda keyakinan terhadap kedua orang tua, jangan kamu ikuti. Lah terus saya ikut siapa? Ya. Inilah Luqman mengarahkan anak didiknya yang diabadikan di surat Luqman, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah siapapun yang sudah kembali ke aku, kata Allah. Ya. Sabila man anaba ilayya. Ikuti man siapapun anaba ilayya, yang orang itu sudah kembali ke aku, kata Allah. Saat ayat ini turun, yang dimaksud man anaba ilayya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah Rasul. Setelah Rasul, ikutilah sahabat. Setelah sahabat, ikutilah salafus sholihin. Nah sekarang kita sulit mencari orang yang sudah kembali ke Allah. Jadi, kemudian saya mencari itu Al-Quran itu terus saya teliti. Oke. Karena akan mencari orang yang sudah kembali ke Allah itu ciri-cirinya seperti apa? Apa wis nganggo serban? Oke. Kemudian kedune amblong. Oke. Ya. Bisa ceramah. Dan ceramah itu bisa didengarkan. Ternyata bukan itu semua. Ya. Apakah orang yang punya lembaga dan lembaga itu eksis sehingga orang itu sangat berkuasa dengan lembaga itu? Ternyata bukan. Saya cari ini, saya temukan ini teng surah Az-Zumar. Nanti bisa kembali ke sana panjenengan. Walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fabasyir ibad. Az-Zumar itu surah yang ke-39 ayat 17. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. 18 Az-Zumar. Inilah orang yang kembali ke Allah. Orang-orang yang menjauhi taghut. Ya. Selain Allah adalah taghut. Ya. Tadi ayatnya dibaca. Ya. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah wa may yu'min billah wa yakfur bitaghuti faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya. Barang siapa beriman pada Allah dan kafir terhadap taghut, orang itu sudah berpegang pada tali yang tidak mungkin putus. Selain Allah itu bisa nopo? Bisa menjadi taghut semua itu. Termasuk istri teman saya yang njaluk pegatan nek ora leren aling dakwah. Niku taghut niku. Ya. Niki wis pedhot niku. Tali yang kuat itu sudah pedhot. Akhirnya ora yuhrijuhum minadz-dzulumat ning yuhrijuhum minan nur ilad dzulumat. Taghut itulah yang mengeluarkan orang itu dari alam cerah sehingga ya isinya stres. Ya, gelap. Niki. Dan orang itu kembali ke Allah. Wa anabu ilallah. Barang siapa menjauhi taghut dan kembali ke Allah, berbahagialah mereka. Lahumul busra. Berarti untuk bahagia total itu memang tauhid yang kuat. Nggih. Lahumul busra. Fabasyir ibad. Itulah hamba Allah yang Rasul diperintah fabasyir. Berilah berita gembira. Orang itu sudah masuk hamba Allah. Fabasyir ibad. Kalau kita sudah meninggalkan taghut dan kembali ke Allah, cirinya seperti apa? Yang ini, alladzina yastami'unal qaul. Orang itu semua itu didengarkan. Semua ustadz didengarkan.
semua penceramah didengarkan, semua kiai didengarkan. Nggih. Nek ibarat saya, nggih, semua kaul itu semua pendapat. Itu saya pelajari. Nggih, saya lahir di tengah-tengah mazhab Syafi'i. Nggih. Imam Malik saya pelajari, Imam Abu Hanifah saya pelajari, Imam Ahmad bin Hambal saya pelajari. Mazhab 4 ini yang paling terkenal. Bahkan mazhab pendiri mazhab 18 yang ada di kitab Mizan Kubro itu saya pelajari. Di luar Imam 4 itu, termasuk Sufyan As-Tsauri, termasuk Imam Hasan Al-Basri, termasuk Sufyan bin Uyainah itu saya pelajari. Okay. Ternyata masing-masing pendiri mazhab di samping punya kelebihan juga punya kelemahan, kekurangan. Niki. Lah saya sikap saya seperti ini saya dipojokkan oleh keluarga saya. Dan dianggap tidak benar. Tolib ke wis ora sapingi. Ngoten. Nggih, saya gak peduli itu karena saya melihat ayatnya niki. Yas'alladzina yastami'unal qaul, ya semua qaul dipelajari. Al-Qur'an saya pelajari, mazhab Sufyan As-Tsauri saya pelajari, mazhab Imam Abu Hanifah saya pelajari, Al-Qur'an saya pelajari. Ternyata yang terbaik Al-Qur'an. Niki. Hanya yang saya ikuti yang terbaik. Niki nggih. Mila njuk kula leren saniki dakwah kitab. Kemana-mana saya Al-Quran. Karena apa? Sedikit lingkungan saya yang berani dakwah Al-Quran. Karena resikonya santri ini bubar. Niki. Karena banyak tuduhan. Tuduhan tidak NU, tuduhan ora Syafi'i, tuduhan tidak bermadhab, tuduhan MTA, ini mengarah saya terus, ya. Tapi tuduhan-tuduhan itu enggak berat bagi saya. Lebih berat yang dituduhkan ke Rasul. Saya belum pernah menghadapi orang ketemu kula yur, dul ngapaman dhewe mancen ora waras. Belum pernah, ya. Tapi Rasul di hadapannya itu innama anta majnun. Ya. Kamu gila niki. Mila nek teng Al-Qur'an dai akan tabah, nggih, akan tabah. Tapi kalau tidak ke Al-Qur'an mudah mutungi seperti teman saya itu ngeboti tagut. Ya. Ternyata yang terbaik adalah Al-Qur'an. Fayat tabiuna ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang yang diarahkan Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Kita beragama harus ada target-target itu. Ya, harus mencapai ulul albab. Karena di level ulul albab itulah akan diarahkan Allah. Oke. Saya belum ulul albab, tapi saya sedang berjuang ya, agar bisa sampai ke sana. Monggo kita bareng-bareng. Nggih, saya melihat jenengan semangat Al-Qur'annya itu luar biasa. Nggih, luar biasa. Ini sudah punya modal awal nggih. Nggih, tinggal kita ngajinya itu. Inilah untuk mencapai anak man anaba ilayya ya. Di surat Az-Zumar 17 dan 18 okay. Tidak berdarah-darah okay. Untuk mencapai man anaba ilayya. Dan juga tidak harus mondok okay. Wah nek kudu mondok sampean mondok kabeh sing nang omah berantakan iki nggih. Nggih. Inilah metode Al-Qur'an. Jadi simpel, singkat, padat. Semua orang punya harapan ke sana. Inilah yang ditinggalkan oleh umat terbesar di dunia. Inilah memang ada gerakan untuk itu. Karena kan sampai umat Islam paham Al-Quran, mesti menguasai kehidupan. Nih, 15 hikmah nanti akan menguasai kehidupan. Diamalkan, okay. Ini kita sudah sampai ke 6 hikmah.
Yang keempat, fala tutik huma. Yang kelima, wasohib huma fid dunya ma'rufa. Yang keenam, wattabi sabila man anaba ilayya. Nggih hikmahnya sudah selesai, tapi penggalan akhir Luqman 15, summa ilayya marjiukum. Nah niki semuanya yang mengikuti man anaba atau yang mengikuti kedua orang tua yang berbeda keyakinan, semuanya akan kembali ke Allah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita kerjakan akan diungkap oleh Allah nanti. Semuanya sampai hal yang paling kecil. Nggih, sekecil dzarrah, nggih. Mayyamal mithqala dzarratin khairai yarah ya. Perbuatan kita yang senilai dzarrah nanti akan melihat balasan-balasannya. Kita senang punya Tuhan yang teliti seperti itu dan pengarahannya jelas sekali. Oke. Sehingga kalau kita sampai keluar dari Al-Quran, di sanalah keruwetan, ruwet sekali. Nah, ke Al-Quran nanti jelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab, okay. Karena anak wong takon mesti mulur nih, okay. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis dan tahmid bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.